selamat datang di Inka Channel. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Oke guys, untuk video kali ini aku akan membahas nih tentang tanda-tanda vital. Apa sih tanda-tanda vital itu? Apa sih kegunaan, fungsinya, tujuannya tuh dari tanda-tanda vital? Nah, tujuan dari pengukuran tanda-tanda vital ini yaitu dilakukan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana jalannya fungsi organ-organ dalam tubuh, terutama pada sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular, kemudian sistem pencernaan dan metabolisme, dan bagian-bagian tertentu dalam tubuh. Nah, di dalam tanda-tanda vital tuh apa saja sih? Nih, pengukuran tanda-tanda vital yang pertama tuh tekanan darah. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah pada seseorang. Yang pertama yaitu usia. Kenapa sih usia dikatakan faktor yang dapat mempengaruhi? Nih, jawabannya karena semakin tua seseorang itu elastisitas pembuluh darah arterinya itu semakin berkurang. Makanya laju darah dalam arteri itu semakin besar, sehingga tekanan darah menjadi lebih tinggi. Kemudian ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas yang berlebihan itu juga dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian tekanan darah itu bisa berubah-ubah tiap waktu. Di sini ada obat-obatan. Nah, orang-orang yang mengkonsumsi obat seperti yang biasa mengkonsumsi obat analgesik atau pereda nyeri itu dapat menurunkan tekanan darah. Kemudian, kondisi psikis atau rasa takut dapat mempengaruhi tekanan darahnya. Kemudian, posisi tubuh yang berbaring itu dapat menyebabkan tekanan darah menjadi rendah karena pompa jantung pelan, karena jantung tertekan sehingga sulit untuk memompa darah secara cepat. Sebaliknya, jika posisi duduk atau berdiri, jantung dalam posisi vertikal sehingga dapat memompa darah lebih cepat. Nah, kita masuk pada suhu tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh tersebut. Yang pertama yaitu hormon. Di sini disebutkan bahwa hormon pertumbuhan berperan meningkatkan kecepatan metabolisme sehingga suhu tubuh turut meningkat. Hormon kelamin pada pria atau testosteron mampu meningkatkan metabolisme basal dari kecepatan normal. Kemudian ada percepatan metabolisme basal seperti tadi yang telah disinggung di hormon tadi. Jadi metabolisme semakin meningkat, suhu tubuh juga akan meningkat. Kemudian rangsangan saraf simpatis yang berhubungan dengan metabolisme tubuh, produksi hormon epinefrin dan norepinefrin, serta metabolisme. Jadi ini ada kaitannya. Kemudian aktivitas tubuh. Aktivitas yang terlalu berat itu dapat meningkatkan suhu tubuh. Kemudian asupan gizi. Nah, ini ada juga hubungannya dengan metabolisme ya. Kenapa asupan gizi itu berperan sebagai salah satu faktor perubahan suhu tubuh? Karena orang dengan asupan gizi yang kurang akan berpotensi menurunkan laju metabolisme tubuh sehingga dapat menyebabkan hipotermia atau suhu tubuhnya itu di bawah 36 derajat Celcius. Kemudian adanya gangguan organ diakibatkan karena trauma. Selanjutnya ada demam atau radang atau yang biasa disebut dengan infeksi. Orang yang hidup di lingkungan bersuhu rendah atau dingin cenderung bersuhu tubuh lebih dingin dibandingkan orang yang hidup di suhu yang tinggi. Denyut nadi. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pengukuran denyut nadi ini? Yaitu yang pertama, irama. Iramanya teratur atau tidak. Terus biasanya itu ada kelainan jantung. Kemudian tekanannya kuat atau lemah. Kalau lemah, silakan langsung dibawa saja ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian pernafasan. Apa sih yang harus dilihat? Nah, yang harus dilihat pada pernafasan yaitu frekuensi, kemudian kedalaman pernafasan
Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Terima kasih.